Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rangkum, bicara tentang hukum. Ruang diskusi santai namun tajam. Tempat kita membeda persoalan hukum dari sisi yang dekat dengan kehidupan rakyat. Tema kita kali ini, potret korupsi dalam negara di balik kasus Pertamina. Saya, Yusril Mahendra Umbola, hari ini akan membahas satu bentuk korupsi yang diam-diam merusak negara dari dalam. Baik, untuk membeda kasus ini, saya sudah ditemani narasumber yang luar biasa, dosen mata kuliah anti korupsi dari Universitas Dugmoga Kota Mobagu. Beliau juga aktif dalam pendidikan hukum dan juga berbagai kajian kebijakan anti korupsi. Saya sudah bersama Bapak Josudarso Manopo, SH, MAP. Assalamualaikum, Ner. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak masyarakat yang masih bingung apa sebenarnya yang dimaksud dengan state capture corruption. Seberapa bahayakah jenis korupsi ini dibandingkan korupsi biasa? Baik, terima kasih. Jadi pada hari ini alhamdulillah saya diberikan kesempatan untuk menyampaikan sedikit pemahaman saya tentang apa yang dimaksud tentu dengan anti korupsi atau korupsi itu sendiri. Nah, terkait dengan masalah state capture corruption, ya ini memang salah satu fenomena yang memang sudah lama tapi baru terungkap. Ini kejahatan korupsi yang luar biasa, bukan biasa-biasa saja, karena pemahaman terhadap state capture corruption itu adanya sistem, adanya satu sistem yang melibatkan elit-elit politik, elit pemerintahan, dan pihak swasta. Dan ini merupakan jaringan yang sebagaimana dijelaskan oleh tentu Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, bahwa korupsi ini adalah satu momok yang menyengsarakan rakyat kita sebetulnya. Dan hal ini kita harus upayakan untuk dibumi hanguskan. Ini menurut penjelasan dari Bapak Presiden. Oleh karena itu, ini juga pembelajaran dalam kasus yang dialami oleh Pertamina, ya, kasus crude oil atau menyangkut minyak mentah, yang merupakan satu program daripada pemerintah melalui badan usaha milik negara yang namanya Pertamina. Memang kasus ini dia sudah lama, tahun kira-kira tahun 2023. Barangkali itu dulu yang saya jelaskan terkait dengan pertanyaan tadi. Terima kasih. Mengapa dalam kasus-kasus besar seperti ini negara terkesan diam atau lambat? Apakah ini menunjukkan bahwa lembaga-lembaga negara juga sudah terjebak dalam struktur kekuasaan koruptif? Apakah ada tanda-tanda bahwa regulasi atau kebijakan dalam kasus ini memang dikuasai oleh elit politik tertentu? Ya, baik. Jadi kalau menanggapi apa yang disampaikan oleh Bung Yusril Izzah Mahendra, ini nama yang luar biasa yang ada di Pulau Mongondo, senama dengan Bapak Menteri kita. Nah, jadi kalau terkait dengan crude oil, itu memang kita belum tahu persis apakah ini ada
istilahnya yang primover di sini atau faktor ada salah satu institusi yang bermain atau oknumnya yang bermain, kita belum bisa ambil kesimpulan karena ini masih dalam berproses, tetapi sudah dalam proses penyidikan oleh pihak penegak hukum, alat penegak hukum. Jadi mudah-mudahan bisa terungkap secara jelas dan transparan karena memang menurut saya bahwa kasus ini karena pertama tentu kita lihat dulu, jangan lihat dari aspek hukum, tapi aspek manajerial, manajemen. Ini ada mismanagement, terjadinya tidak adanya koordinasi dan tidak ada bagaimana supaya ini terkait dengan pembangunan khususnya crude oil ini, ya, pembelian minyak mentah ini harusnya diketahui oleh aparat yang terkait seperti Kementerian ESDM, yang nyatanya Kementerian ESDM ini baru disampaikan ketika masalah ini muncul. Nah, dan ini mudah-mudahan ini bisa kita diungkap, ya, tentu melalui peran serta daripada masyarakat dan pihak-pihak terutama yang pihak yang concern dengan masalah ini adalah mahasiswa-mahasiswa di mahasiswa hukum dan masyarakat pada umumnya. Ini barangkali. Baik, Ner. Ya. Mengapa dalam kasus-kasus besar seperti ini? Apa dampaknya? Dampak, Kang. Apa dampaknya tuh? Baik. Apa dampak nyata dari state capture terhadap kehidupan masyarakat dan bagaimana pengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap lembaga hukum dan pemerintah? Ya. Jadi memang dampaknya ini makin kelihatan, ya, karena kalau namanya korupsi itu dampak masifnya itu ada. Jadi dampaknya bisa tentu yang paling pertama itu dampak internal dulu, ya, dampak internal, ya, terkait dengan bagaimana kerugian keuangan negara, ya toh, bagaimana perekonomian kita tidak berjalan sebagaimana adanya karena adanya perbuatan tindak pidana korupsi. Itu yang internal. Kemudian yang faktor internal, ya tentunya dari semua aspek kehidupan kita, ya, mulai dari aspek ekonomi, sosial, budaya, ya, dan pertahanan keamanan itu pasti akan berdampak. Dan ini sangat berbahaya kalau ini terus berkembang. Ini awal kehancuran daripada negara kita, terlebih kalau ada di daerah kita. Jadi korupsi ini kan harusnya dia dari atas ini dia akan diberantas sampai ke akar-akarnya. Ini dari saya. Kira-kira, Ner, Ya. apa saja langkah konkret yang bisa diambil negara untuk mencegah ataupun membongkar state capture ini? Ya, baik. Jadi state capture corruption ini, ya, tentunya ini adalah kejahatan yang terorganisir, terstruktur, dan kelihatannya masif. Karena ini Bung Yusril Iza Mahendra ini ambil dari pembelajaran dari kasus yang ada di Pertamina. Tetapi banyak kasus-kasus lain yang sudah terungkap, ya, seperti kasus EKTP, ya, itu bahkan sudah banyak yang korban dalam arti korban dari perbuatannya sendiri dan mengakibatkan korban kepada rakyat, masyarakat. Ini yang kita sangat miris. Bahwa mudah-mudahan, ya, insya Allah ini tidak akan berlangsung lama karena Undang-Undang nomor 31 tahun 99, ya, kemudian dirubah dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2001, itu di pasal 2 ayat 2 itu disebutkan bahwa apabila perbuatan tidak pidana korupsi ini dalam keadaan tertentu itu bisa dihukum berat, bahkan hukuman mati. Nah, itu apalagi kalau terkait dengan
kerugian keuangan negara, ya kan? Ini bisa darurat daripada keadaan ini bisa terjadi, keadaan darurat. Dan ini bisa mau tidak mau karena ada pemberlakuan dari undang-undang tadi, pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001, ini bisa saja dilakukan penghukuman atau vonis oleh hakim yang akan berwenang untuk menangani kasus ini. Memang sebaiknya penerapannya seperti itu. Ya, ini supaya masyarakat bisa jerah. Jadi bukan berarti bahwa tidak bisa dilakukan misalnya penghukuman berat, tapi bisa dilakukan penghukuman berat, yaitu tadi penghukuman vonis hukuman mati. Nah, untuk supaya masyarakat bisa tahu bersama bahwa undang-undang ini ternyata mengatur sampai di hal itu. Ya, demikian. Dan ini terakhir, Ner. Ya. Bagi kami, mahasiswa hukum dan masyarakat umum, apa sebenarnya yang bisa kami lakukan untuk menghadapi fenomena seperti ini? Agar tidak hanya diam melihat negara dikuasai oleh segelintir elit. Ya, baik. Ini bagus sekali nih pertanyaan ini. Memang ini merupakan tanggung jawab kita bersama, terlebih adik-adik mahasiswa ya yang ada di Fakultas Prodi Ilmu Hukum. Ini tanggung jawab moral dalam arti bagaimana korupsi ini tidak akan lagi berada di bumi kita Nusantara ini, dan akan bisa diupayakan tentu ya, oleh adik-adik semua, tentu antara lain melalui bagaimana ada sosialisasi kepada masyarakat. Karena ya di Undang-Undang Nomor 25 tahun 2019 tentang pengaduan masyarakat, itu dimungkinkan masyarakat bisa melaporkan apabila terjadi adanya indikasi perbuatan tindak pidana korupsi. Nah, karena ini perbuatan korupsi adalah perbuatan yang buruk ya, yang terkait juga dengan suap sogok, yang tentu ini sangat menyakiti hati kita semua masyarakat, karena kita yang merasa dirugikan itu barangkali ya. Jadi mudah-mudahan ya dengan adanya pemahaman kita tentang bagaimana ini tindak pidana korupsi ini, undang-undangnya ini, maka masyarakat akan paham dan masyarakat akan sama-sama turut untuk mendukung pemberantasan korupsi ini. Demikian. Baik, terima kasih Mner atas ilmunya pada sore hari ini. Baik, makasih. Ya, dan mudah-mudahan akan lebih jaya ke depan ya adik-adik mahasiswa ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.